Kualitas dan kuantitas pakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan budidaya peternakan, sehingga pemberian pakan jadi hal yang harus diperhatikan. Namun hingga saat ini, hal yang masih menjadi masalah di kalangan peternak rakyat Indonesia, khususnya peternak ruminansia, adalah pemberian pakan yang kurang mencukupi kebutuhan nutrisi ternak sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas. Secara umum terdapat dua penyebab yang melatar belakangi keberadaan masalah tersebut, yaitu rendahnya kualitas pakan yang diberikan dan ketersediaan pakan yang tidak kontinu, di mana kebanyakan peternak masih memberikan pakan berupa hijauan yang memiliki serat kasar tinggi dan protein rendah untuk menghemat biaya dengan bergantung pada produksi pakan hijauan alam yang produksinya tidak tetap sepanjang tahunnya. Salah satu solusi bagi masalah tersebut adalah dengan penerapan teknologi pengolahan pakan secara fermentasi atau biasa yang disebut dengan silase, di mana dengan teknik pengolahan silase tidak hanya mampu meningkatkan daya waktu simpan pakan hijauan, tetapi juga mampu mempertahankan kadar nutrien bahan pakan. Silase merupakan teknik pengawetan hijauan pakan untuk ruminansia melalui cara fermentasi oleh mikroba dalam keadaan anaerob. Bakteri fermentasi secara alami sudah terdapat di tanaman, sehingga pembuatan silase tunggal dengan bahan pakan hijauan saja sudah mampu terfermentasi. Tetapi untuk mengoptimalkan fase ensilase yang sempurna dan keefektifan pemenuhan kebutuhan nutrien ternak, dianjurkan untuk melakukan penambahan aditif atau biasa disebut sebagai silase komplit. Silase komplit ini merupakan campuran antara bahan pakan hijauan, bahan pakan penguat atau konsentrat, dan bahan pakan aditif. Bahan pakan hijauan yang biasa digunakan adalah rumput gajah, rumput odot, limbah tanaman jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan pakan konsentrat dapat diperoleh dari dedak padi, bakatul, menir jagung, onggok, ampas tahu, atau bahan pakan sumber energi lainnya yang akan berfungsi sebagai substrat dalam proses fermentasi. Dan yang terakhir yaitu bahan pakan sumber aditif dapat berupa molasses atau tetes tebu atau aditif kimia lainnya. Untuk mengoptimalkan potensi bahan pakan lokal yang ada, pembuatan silase ini akan memanfaatkan bahan pakan lokal berupa limbah pertanian sebagai bahan aditif sekaligus untuk menekan biaya pengadaan E4 yang biasa digunakan dalam membantu proses fermentasi. Beberapa bahan yang diperlukan dalam pembuatan silase komplit ini diantaranya yaitu ada trash bag atau tong sebagai silo, rumput gajah, dedak padi sebanyak 5-10% dari jumlah rumput gajah yang digunakan, dan tetes tebu atau molasses sebanyak 3-5% dari jumlah rumput gajah yang digunakan. Tahapan pertama dalam proses pembuatan silase komplit ini adalah penimbangan hijauan pakan dan bahan lainnya yang akan digunakan. Banyaknya hijauan pakan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum digunakan untuk pembuatan silase, hijauan disarankan untuk dilayukan terlebih dahulu selama beberapa waktu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam hijauan karena kadar air bahan yang tinggi dapat menurunkan kualitas silase yang dihasilkan. Atau jika terpaksa menggunakan hijauan secara langsung setelah dipanen, maka dapat diatasi dengan penambahan bahan pakan konsentrat yang lebih tinggi dari standar untuk membantu mengurangi kadar air pada hijauan. Hijauan yang telah ditimbang selanjutnya akan dilakukan pemotongan atau chopping dengan ukuran 3 hingga 5 cm, baik menggunakan pemotong manual atau otomatis dengan mesin chopper. Karena keterbatasan alat, maka pada kali ini tim kami melakukan pemotongan secara manual dengan alat parang. Campurkan rumput yang sudah dipotong kecil dengan tetes tebu dan dedak sesuai dengan jumlahnya hingga menjadi suatu campuran. Setelah tercampur merata, bahan pakan dimasukkan ke dalam wadah yang bisa berupa trash bag ataupun tong. Namun disarankan menggunakan tong untuk hasil yang lebih maksimal karena penggunaan trash bag rawan kebocoran dan bentuknya yang tidak tetap memungkinkan masih terdapat rongga udara di dalamnya.
Pemasukan ke dalam wadah sekaligus dilakukan pemadatan agar tidak ada rongga udara yang bisa dilakukan dengan menginjak-injak pada penggunaan tong. Namun, pemadatan pada silase yang disimpan menggunakan trash bag akan lebih baik jika menggunakan mesin vakum agar dapat dipastikan tidak ada lagi udara yang terperangkap. Pada silase yang disimpan dalam tong, bahan pakan yang dimasukkan disarankan sampai melebihi permukaan tong untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyusutan isi dari tong, agar tidak ada ruang kosong antara tutup tong dan permukaan pakan paling atas. Setelah pakan hijauan dimasukkan semua, diberikan lembaran plastik dan ditutup rapat, diberi pemberat seperti batu atau benda lainnya, dan disimpan di tempat yang teduh selama 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu, proses fermentasi silase telah selesai dan silo dapat dibongkar. Sebelum diberikan kepada ternak, terlebih dahulu dicek kualitas silase yang dihasilkan. Silase yang baik adalah silase yang memiliki bau harum agak kemanis-manisan dan ada sedikit wangi asam. Tidak berjamur, tidak menggumpal, berwarna kehijau-hijauan, tekstur rumput masih jelas, tidak berlendir, dan apabila dicek keasamannya memiliki nilai pH berkisar antara 4-4,5. Nah, sedangkan berikut merupakan contoh silase yang gagal karena terlihat tumbuh jamur. Selain itu, ciri-ciri silase yang tidak baik adalah silase yang cenderung mengalami peningkatan kadar air dan berbau busuk. Pemberian silase pada ternak yang belum terbiasa terlebih dahulu dilakukan proses adaptasi selama kurang lebih 1 minggu dengan memberikan silase sedikit demi sedikit dicampur dengan hijauan yang biasa dimakan dan secara bertahap ditingkatkan presentasinya. Misalkan, pada hari pertama, silase yang diberikan sebanyak 25% dan rumput segar sebanyak 75%. Kemudian, pada hari berikutnya, bertambah menjadi 50% silase dan 50% rumput gajah, hingga mencapai presentasi yang diinginkan. Pada video ini, terlihat ternak sangat menyukai silase yang diberikan. Sebelum diberikan kepada ternak, silase yang baru dibongkar sebaiknya diangin-anginkan terlebih dahulu. Pengambilan silase dilakukan secukupnya atau jangan terlalu sering membuka tong dan segera menutupnya kembali dengan rapat setelah dibuka. Silase yang telah dibuka tidak bisa disimpan terlalu lama.